Oke, selanjutnya kita masuk pada materi yang kedua, yaitu katalogisasi sederhana. Oke, katalogisasi. Pertama, pengertian katalog. Katalog itu sederhananya adalah sebuah rekaman data identitas buku. Ibarat kalau misalkan teman-teman yang sudah berusia 17 tahun di Indonesia itu kan pasti punya KTP ya. Di dalam KTP itu kan ada NIK, ada NIK, kemudian nomor apa itu, ada wilayah, ada alamat, ada pekerjaan, ada agama. Nah, prinsipnya katalog itu sebenarnya hampir sama kayak KTP. Jadi dia merekam data identitas buku. Nah, kemudian data identitas buku itu tujuannya untuk apa ya? Tujuan atau fungsinya yaitu seperti kartu alamat rumah gitu. Jadi kalau misalkan nih contohlah tadi teman-teman sudah mengetahui ada klasifikasi tadi ya. Misal contoh teman-teman pengen mencari buku pintar ibadah. Buku pintar ibadah tadi kan klasifikasinya adalah 297.3. Nah, karena teman-teman sudah tahu koordinat 297.3, maka teman-teman nggak perlu lagi muter di satu ruang perpustakaan untuk mencari buku fikih pintar ibadah, nggak perlu. Tinggal langsung teman-teman menuju ke kelas 200, nanti diurutkan ke kelas 297, diurutkan lagi kelas 297.3. Jadi ibarat kalau misalkan teman-teman nih kita bepergian, kita pengen pergi ke katakanlah ke Jakarta misal. Kalau kita tidak tahu alamat spesifiknya, kita hanya tahu misal katakanlah saya pengen ke Jakarta ke Senayan gitu. Nah, Senayannya yang mana? Ke rumah yang mana atau ke alamat yang mana? Ke kantor atau bangunan yang mana? Kan kalau hanya sekedar Senayan itu kan luas. Sama halnya kayak misalkan contoh teman-teman pengen ke perpustakaan, pengen mencari buku, bukunya tentang pintar ibadah. Ibadah maksudnya di kelas 200. Kalau hanya ngerti tahu 200-nya tok, untuk memilah dari 200, 201, 210, 220, 230 sampai 290. Kalau diurutkan satu persatu kan akan memakan waktu yang lebih lama. Nah, tujuannya katalog salah satunya adalah untuk memperingkas atau mempermudah proses temu kembali informasi. Uh, Analoginya adalah seperti kartu alamat rumah itu tadi. Seperti itu, teman-teman. Nah, kemudian jenis-jenis katalog di sini itu ada beberapa. Ada katalog buku, ada katalog kartu. Ini adalah ya katalog, tapi dia nggak dicetak di dalam bentuk kartu, tapi dia berbentuk lembaran-lembaran di dalam buku, di dalam klip buku, seperti itu. Nah, kalau katalog kartu di sini apa itu seperti kartu yang sudah teman-teman pahami atau sudah sering teman-teman lihat ya. Nah, yang ketiga yaitu katalog online. Nah, kalau katalog online ini mungkin kalau teman-teman sudah familiar dengan Slim, sudah familiar dengan Inlist atau bahkan mungkin aplikasi otomasi yang lain, itu sudah kenal dengan yang namanya katalog online atau online public access katalog. Nah, kelebihannya kalau yang online ini kita nggak perlu apa istilahnya nggak perlu menghabiskan dana untuk mencetak katalog, mencetak kartu katalog, kemudian datanya relatif fleksibel dan juga efisien saat kita membutuhkan, kita tinggal mencari di kolom pencarian seperti kayak teman-teman sedang googling gitu kan. Nah, tinggal masukkan kata kunci, tinggal di enter, nah nanti ketahuan, oh buku yang akan saya cari itu masuknya di kelas nomor berapa, kemudian lokasinya di rak mana, seperti itu biasanya nanti ada di dalam katalog. Nah, kemudian ini yang agak sulit ini. Kemudian yang keempat adalah bagaimana cara membuat katalog. Nah, karena ini kita waktunya terbatas ya teman-teman, jadi saya hanya menyampaikan apa itu secara umum saja ya. Kan tadi teman-teman pengen pendalaman nanti bisa menghubungi saya ataupun dari teman-teman sebelumnya. Nah, kata kuncinya untuk membuat kata AACR. AACR ini di dalamnya dia
pedoman-pedoman untuk membuat katalog. Misal contoh pedoman untuk daerah pertanggungjawaban, ketentuan untuk daerah pemisah antara pertanggungjawaban dengan penerbit, kemudian antara penerbit dengan terbit, tahun terbit dengan lokasi tempat terbit. Nah itu kan ada aturannya sendiri teman-teman, nggak bisa asal. Tanda titik, koma, spasi, strip, garis miring, semua ada aturannya. Nah aturannya itu termaktub di dalam AACR. Nah sederhananya kita akan coba praktik untuk membuat katalog sederhana. Itu latihan membuat katalog manual. Nah, di sini tadi pagi saya sudah menyampaikan kepada teman-teman di grup ya untuk menyiapkan satu buku. Nah, sekarang silakan bukunya dikeluarkan, kemudian tuliskan 8 daerah bibliografi terlebih dahulu. Nah, 8 daerah ini meliputi daerah judul atau keterangan penanggung jawab, kemudian daerah edisi, daerah data khusus, daerah penerbitan, daerah deskripsi fisik, keenam daerah seri, ketujuh daerah catatan, dan yang kedelapan yaitu daerah nomor standar atau ISBN. Nah, yang perlu teman-teman lakukan adalah mencari 8 data ini dari buku yang teman-teman siapkan. Misal contoh teman-teman membawa bukunya, misal bukunya Habibur Rahman, misal bukunya Habibur Rahman yang berjudul Habibur Rahman yang berjudul misal Ayat-ayat Cinta misal. Nah, berarti kan di sini judulnya adalah Ayat-ayat Cinta, kemudian keterangan penanggung jawabnya adalah Habibur Rahman El-Sirazi. Kemudian daerah edisinya apakah dia ada edisi revisi, edisi terbaru, edisi cetakan kesekian, pertama cetakan ke-1, kedua, ketiga, dan seterusnya bisa ditambahkan di data edisi. Kemudian data khusus itu biasanya untuk koleksi yang bukan monograf atau bukan buku. Misal contoh kayak koleksi CD atau koleksi peta atau koleksi globo itu baru menggunakan daerah yang ketiga ini. Tapi kalau teman-teman mengklasifikasi buku itu nggak harus yang bagian 3 ini dilewatin aja, langsung ke daerah penerbit. Penerbitnya siapa, dari kota mana, kemudian terbitnya tahun kapan. Setelah itu tambahkan deskripsi fisik. Deskripsi fisiknya ini meliputi apa itu? Jumlah halaman bukunya berapa, jumlah halaman jumlah halaman Romawi sama jumlah halaman angka Arab, kemudian tinggi bukunya berapa. Setelah itu daerah seri. Daerah seri ini kalau ada ya, kalau bukunya nggak berseri ya nggak usah diisi, nggak usah dicantumkan gitu. Kemudian yang ketujuh daerah catatan. Nah, catatan di sini adalah misal contoh bukunya ada daftar pustakanya, maka ditulis ada bibliografinya, terus kemudian ada gambar-gambar ilustrasinya, maka ditulis ada ilustrasinya. Misal mungkin bukunya punya catatan lain, ada CD-nya, nah itu bisa dicantumkan juga di daerah catatan. Nah, terakhir yang paling bawah itu adalah daerah nomor standar. Nah, selanjutnya silakan teman-teman kumpulkan 8 data ini ya. Nah, ini buat teman-teman, ini saya punya penawaran yang menarik untuk teman-teman, seluruh teman-teman peserta, khususnya teman-teman peserta yang dari kalangan pustakawan, lebih khususnya lagi yang pustakawan yang perpustakaannya belum punya aplikasi otomasi atau otomasinya belum di-online-kan. Saya punya penawaran yang menarik untuk teman-teman. Penawarannya adalah silakan teman-teman buat contoh katalog dari 8 daerah ini. Nanti kan ini kan habis ini teman-teman mencatat 8 daerah dari buku yang sudah teman-teman siapkan. Silakan teman-teman tulis di kertas HVS atau folionya 8 daerah ini, dirinci dulu. Setelah dirinci di bawahnya baru dibuat contoh katalognya. Nah, contoh katalog manualnya adalah seperti ini. Bisa ditulis seperti ini. Nah, nanti habis ini saya akan mengirimkan link untuk mengupload hasil contoh praktik teman-teman ya. Jadi silakan di sini teman-teman saya kasih waktu kurang lebih sekitar 10 menit. Habis itu silakan dibuat data 8 daerah tadi sama kategori di kelas APS. Setelah itu dipoto
setelah itu dikasih nama, misal namanya Mas Umar dari instansinya Pusaka Tumbas. Itu nanti dikirim ke link folder yang sudah saya siapkan. Nah, nantinya yang memenuhi kriteria itu tadi, yaitu perpustakaan sekolahnya belum terotomasi atau bahkan otomasinya belum di online kan, akan saya kasih penawaran khusus untuk bisa kami online kan. Seperti itu teman-teman. Cuman ini waktunya terbatas untuk 10 menit ya. Saya kirimkan dulu linknya di grup peserta teman-teman, biar bisa di teman-teman upload gitu ya. Waktunya hanya saya batasi 10 menit. Ini jam 10 lebih 34, nanti selesainya jam 10 lebih 44. Seperti itu. Monggo teman-teman bisa langsung dipraktekkan terlebih dahulu.